Asinirohama dihamu dohok dami na siyan Tuhan Dewa Damata dohok siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom manginang selamat pagi. Saya didongani asinirohani Tuhan tamahamu saluhna. Tang yang nami di dia pihau maringanan manguloloto sadarion. Tuhan memberkati manginang dah. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi bersama Tuhan kita pasti lalui. Hari ini firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 29. Lehon hamuma di Jahoba hamuliau ni guarna. Buan hamuma si lehon-lehon. Dungi Roma hamu tua dopan ni bohina marsoba mahamu tu Jahoba marpahian namarhadohoan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, nyanyian pujian Raja Daud setelah tabut perjanjian ditempatkan di tempat yang telah dibuat oleh Raja Daud. Pasal 16 ya, ini sudah beberapa kali menjadi bagian dari renungan harian di gereja kita. Dan hari ini kembali bicara dari 1 Kronika 16. Amin, ada 3 hal yang mau saya tekankan untuk kita renungkan hidupi hari ini. Yang pertama, memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah satu hari ini aktivitasmu, hidupmu menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bukan karena Tuhan kurang kemuliaan, tidak. Tetapi karena Tuhan pantas dan ya sangat-sangat layak untuk dimuliakan. Sebab dialah Allah yang senantiasa mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini. Oleh sebab itu, apapun aktivitas pekerjaanmu hari ini, sedang ngapain, melakukan apa, biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, persembahan mabuan hamu masih lehon-lehon. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Dapola gajang patorangon na dia manginangati ado lapatan ni persembahan pilihan ni. Ya. Bukan karena banyak yang kau berikan, tetapi pondasi dari persembahan adalah perenungan imanmu atas kasih Tuhan yang telah kau terima. Maka hendaklah persembahanmu itu yang pertama sekali didasari dengan iman dan sukacita. Ya, ingatlah persoalan persembahan namanginang Kain dan Habel. Mari memberikan persembahan dengan tulus dan ikhlas sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan, sebab kita telah diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu juga diberkati. Maka berikan persembahanmu, berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Nah, itu adalah ekspresi iman percaya kita sebab Tuhan telah memberkati hidup kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, manginang marpahian marhaduhoan dalam bahasa Indonesia, ya, kekudusan. Maka selain yang dua itu, maka satu hari ini hidupmu hendaklah senantiasa kudus. Berusahalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidupmu memuliakan Tuhan, hidupmu kudus. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengejar hidup kekudusan? Bersekutulah dengan Tuhan. Dan jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Berusaha, ya. Saya selalu berkata, berusahalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kita akan bersua dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu, selama hidup di dunia, berusahalah untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketiga hal itu boleh kita renungkan, hidupi amanginang satu hari ini. Tuhan memberkati, malum makasahit, terapul arsak niroha, di parrohai hamu akan namarlas niroha. Aman amin ang madua ng sudah gogo tuhatan na marorok daging ng tontimuna. Tadi mabuku di nomor 240 ayat 32 ayat 7. Godang do hinaulini ay mata itotong pasuman ma Pirim tu si sai bain rong ham si tong
Argado hita sasude ditobus Yesusi ai naing mangolu hitabe di adopanai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Not stop.